Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang merayakan Ekaristi Kudus di gereja maupun yang merayakan secara live streaming di rumah. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Anggota KOR masih semangat? Semangat, Romo. Puji Tuhan. Pertanyaan pemanasan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, penyakit apa yang paling parah di zaman sekarang? Malas. Anggota KOR bilang malas. Yang di depan saya sakit apa? Yang paling parah zaman sekarang? Tidak ada jawaban. Kalau bacaan pertama kitab kedua Raja-Raja, kemudian Injil menampilkan kepada kita penyakit kusta. Anggota KOR bilang sakit malas. Kita yang lain nanti kita renungkan secara pribadi. Tapi menurut saya penyakit yang paling parah di zaman sekarang adalah penyakit ketika orang merasa tidak diperhatikan, tidak dikasihi oleh sesamanya yang lain, terutama oleh pasangannya. Itu penyakit yang paling parah dan menimbulkan penyakit-penyakit turunannya dan kemudian mengakibatkan kekacauan di mana-mana. Itu penyakit yang paling parah ketika orang merasa tidak lagi dikasihi dan diperhatikan oleh orang yang sangat dikasihinya. Itu penyakit yang paling parah zaman sekarang. Lalu bagaimana solusinya supaya penyakit itu bisa disembuhkan? Penyakit itu menimbulkan banyak penyakit turunan lainnya yang mengakibatkan
Kalau di dalam rumah tangga dan komunitas tidak rukun dan harmonis, tentunya masyarakat tidak damai, negara tidak aman dan tidak akan makmur kalau tidak ada kasih. Maka Santo Yohanes Paulus II dalam ensiklik Redemptor Hominis, penebusan umat manusia, dia katakan kepada kita, manusia tidak bisa hidup tanpa cinta. Manusia tidak bisa hidup tanpa cinta. Di dalam rumah tangga tidak ada lagi cinta, maka tidak tahu apa yang akan terjadi. Di dalam komunitas tidak ada lagi cinta, di tengah masyarakat tidak ada lagi kasih, maka tidak tahu apa yang akan terjadi dunia ke depannya. Maka lewat ketiga bacaan suci hari ini, pada zaman Yesus, zaman perjanjian lama, kusta penyakit yang paling parah. Karena ketika orang menderita kusta, dia akan diasingkan dari tengah masyarakat. Ketika orang tidak lagi dikasihi dan diperhatikan oleh suami dan istri, anak-anak dan sesamanya, maka dengan demikian maut semakin dekat dengan dirinya. Bagaimana solusi yang terbaik yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan atau memberantas penyakit ini sampai ke akar-akarnya? Yesus bilang apa kepada masing-masing kita? Hukum yang paling utama dan yang terutama, kasihi Tuhan dengan segenap tenaga, kemampuan dan akal budi. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang paling utama dan terutama yang Yesus berikan kepada kita. Dengan demikian ketika kita mampu mengamalkan hukum itu, maka penyakit yang paling parah itu bisa tersembuhkan dengan baik. Jika kita tidak mampu mengamalkan itu, maka penyakit itu akan semakin parah dan menular ke banyak orang. Dan penyakit itu makin parah kalau kita perhatikan di media sosial. Banyak status yang aneh-aneh, itu orang-orang yang sudah tidak lagi diperhatikan dan dikasihi oleh sesamanya. Atau kalau kita dengar lagu-lagu zaman sekarang, lagu-lagu galau, banyak sekali. Itu ungkapan perasaan di mana orang merasa tidak dikasihi dan tidak diperhatikan. Semoga kita semua yang hadir dalam Ekaristi Kudus pagi ini adalah orang-orang yang mampu mengasihi dan orang-orang yang siap untuk dikasihi oleh pasangan kita masing-masing. Dengan demikian, ketika kita mampu mengasihi sesama kita, maka Allah pun mengasihi kita tanpa syarat. Semoga setelah perayaan Ekaristi Kudus ini, kita kembali untuk saling mengasihi dengan sepenuh hati. Semoga.